Coba sedikit mengangguk, kerjanya tak paling jelas, berjuang tanpa batas. Perjalanan Inul dalam merintis cita-cita sebagai penyanyi dangdut pernah membuat dirinya hampir tidak bisa pulang ke rumah karena disekap di Batam. Bahkan kejadian ini tidak diketahui oleh orang tua Inul. Jadi saya itu kan penyanyi kafe ya. Penyanyi kafe itu loh bayarannya cuma 20.000. 18.000 lah, 20.000 gitu. Jadi nyanyinya itu dari jam 9 malam sampai jam 2. Nah, di situ tuh ada dari Batam. Ceritanya ada bos katanya. Bos apa nggak tahu kan saya. Ditanyain, kamu mau nggak nyanyi ke Batam? Satu kali nyanyi 100.000. 100.000 zaman saya gitu. Akhirnya saya mau mbak, mau. Tapi nanti kamu juga tak kasih nggak 100.000 aja. Kamu nyanyi 10 kali gitu. 1 juta dong. Wah 1 juta, 1 kulkas, 1 TV, 1 sembarang alir gitu ya. Pikirnya udah kayak gitu. Terus akhirnya berangkat aku ke sana. Tapi itu juga ada teman-teman dari yang nggak kenal ya. Mungkin dia nyomot-nyomot bintang tamu gitu. Sampai di sana itu ya. Sampai di sana aku nggak nyanyi. Tak tunggu sampai seminggu itu kok di kamar aja. Dan saya tuh makannya tuh dikasih kayak nasi karak gitu loh mbak. Apa lontong yang masih beras itu loh. Yang masih mentah itu loh, apa setengah matang lontongnya itu. Terus dikasih sayur, kasih kerupuk, gitu aja setiap hari. Pernah juga sekali nyanyi, ternyata nyanyinya itu di rawa-rawa, masuk rawa gitu. Ternyata di situ tuh tempat mbak. Saya disuruh nyanyi, tapi nyanyinya itu nggak ngena mbak. Cuman ada sound 2, terus lampunya oblek 1. Nah itu penontonnya itu perempuan-perempuan nakal yang pakai bajunya tuh tupis-tupis gitu loh mbak. Udah 3 mingguan baru dikasih nyanyi gitu. Nyanyi ya di situ sekali itu doang. Habis itu orang yang udah nyanyinya itu hilang mbak. Kita orang ditinggal pulang semua. Jadi kita kan terombang-ambing di Batam. Akhirnya teman saya itu yang bilang, pokoknya kita harus dipulangin. Kalau nggak dipulangin nih, bapak saya polisi loh, ngomongnya itu polisi terus. Nyanyam kayak gitu, akhirnya dipulangin tuh saya naik Dabon Solo. Nggak dikasih tiket mbak. Jadi saya tuh 4 malam itu di dek. Jadi nggak punya uang makan kan saya. Akhirnya saya makan itu ngamen. Itu 4 hari 4 malam saya masuk angin. Muntah-muntah ya kan nggak boleh masuk kan karena nggak punya tiket kan. Baru teman saya punya temen ya, bapaknya itu kan katanya orang angkatan ya. Jadi ternyata itu nahkoda kapalnya itu kan ngecek ya, ada yang gelap-gelap itu kan di dek semua kan. Terus dia maju, aku tuh orang Malang, bapakku ini minta tolong. Ini dijelasin gini-gini, terus nakodanya malah bilang gini, oh saya juga orang Malang. Ya udah akhirnya di situ saya 4 hari 4 malam kan nggak mandi. Akhirnya dikasih kamar supaya mandi gitu. Karena besok sore udah nyampe Surabaya, udah nyampe Tanjung Perak gitu. Inul pun juga pernah mengalami kejadian di luar akal pikiran ketika pulang dari Jakarta setelah mengikuti tes suara sebagai penyanyi dangdut. Kita flashback yang saya tes diundang ke salah satu label mencari penyanyi dangdut. Ya itu kan tes tuh ya ke Jakarta. Kan gagal tuh, akhirnya saya pulang tuh kan naik mobil dianterin itu sama orang Pemda ya, itu tuh lewat puncak. Nah di situ tuh makin turun itu makin berkabut. Saya pikir kan memang di gunung ya, di puncak gitu kan memang katanya udah sore itu udah kabut kan. Nah habis dari situ tuh saya bilang sama sopirnya, Pak kok makin lama makin kabut ya Pak.
hati-hati ya nyopirnya Pak, soalnya jalannya turun ini. Makin lama itu makin kayak kita masuk ke kabut gitu. Nah masuk ke kabut itu saya bilang, Pak minggir aja Pak, ini kanan kiri loh, no jurang loh Pak. Pak kok kabutnya nggak selesai ya Pak, ini udah malam Pak, udah jam 11:30 apa gitu. Ya udah Mbak, aku tak lihat aja turun gitu. Soalnya berhenti di situ kan udah 2 jam di dalam mobil itu. Sampai keluar itu kita itu nginjek makam. Loh kok bisa ada di kuburan gitu. Mak saya itu langsung ngaji kan, mak saya itu kan bawa Al-Quran ya, biasanya kan kalau perjalanan itu dia suka ngaji kan, jadi bawa Al-Quran gitu. Ngaji Mbak, wes aku juga doa-doa, pokoknya semuanya berdoakan. Pak nyetir aja Pak, ayo keluar gitu. Di starter aja Pak, jalan pelan-pelan ayo keluar gitu. Itu di makam, di dalam makam, aku bilang nggak ngeh gitu, soalnya itu di bawah itu tak lihat di kaca mobil itu tak lihat gini tuh, mak kuburan, mak awak dhewe mak ono kuburan gitu, ada di kuburan. Habis itu mobilnya bisa jalan keluar dari makam.